Yang kita tahu Al-Masih adalah gelar yang dimuliakan bagi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih ibnu Maryam. Kalau kata-kata Al-Masih dalam satu kata itu artinya adalah Nabi Isa putra Siti Maryam. Tapi ini Al-Masih Dajjal. Yang kita tahu Dajjal itu pengertian kita dari guru-guru kita, dari ustadz-ustadz kita, Dajjal itu adalah makhluk yang menyesatkan kita. Saya dulu diajarkan oleh guru ngaji kita, Dajjal itu berupa raksasa, matanya di tengah-tengah, begitu digambarkan. Kemudian badannya busuk luar biasa, lalu menakutkan. Tapi kalau orang sudah didekati dia, orang mau ikut menuruti jejak langkahnya untuk dibawa ke tempat yang sesat. Begitu kata guru ngaji kita dulu. Seumur-umur nggak pernah kita lihat makhluknya kayak gitu. Mana dia Dajjal, nggak ada. Tetapi ini yang dikatakan Al-Masih Dajjal. Bahayanya orang-orang Al-Masih itu, Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Indonesia boleh dikatakan juru selamat. Juru selamat. Dalam bahasa Bible Mesias. Lalu apa yang dimaksud dengan Al-Masih Dajjal? Orang yang datang mengaku sebagai juru selamat, tapi sebenarnya dia adalah orang yang menyesatkan. Nah, ini bahaya. Di Jakarta Pusat, di dekat Kemayoran sana, mungkin Bapak Ibu kalau saya gambarkan Jakarta Pusat, di situ ada satu orang perempuan, namanya Lia Aminuddin. Pernah ibunya bersama kakak laki-lakinya diwawancarai oleh El Sinta, radio El Sinta. Itu si bapak, si ibu dan kakaknya laki-laki mengatakan, ini anak saya ini, kata si ibu. Sudah dikasih tahu, nggak mau dikasih tahu. Jadi ibu bapaknya pun, keluarganya pun sudah melepas, ini anak sudah kacau. Tapi pengikutnya banyak, Pak. Banyak pengikutnya. Dia mengatakan bahwa akulah titisan dari Tuhan, begitu. Pertama dia katakan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Orang percaya, banyak yang percaya. Al-Mahdi, nah sekarang itulah yang dikatakan Al-Masih Dajjal. Hati-hati. Ada lagi tempo hari kami di Al-Azhar, di sekolah SD Al-Azhar tahun 70-an. Saya mengajar, ada seorang orang tua murid. Dia bekerja di KONI, Komite Nasional Olahraga. Saya bergaul karena dia orang tua murid, bercanda, ngobrol-ngobrol. Namanya Musadek. Saya kenal orangnya. Satu saat dia mengatakan bahwa dirinya adalah rasul. Pengikutnya banyak itu. Orang yang ikut mengikuti manusia-manusia Al-Masih Dajjal. Mungkinkah itu ada muncul di kalangan kita? Bisa. Kalau kita tidak hati-hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu banyak yang terjadi di Indonesia, bagaimana kesenjangan kaya miskin yang luar biasa. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kebijakan-kebijakan penguasa, terjadilah kemiskinan, jenjang kaya miskin yang sangat lebar. Anak-anak muda kita, dia mau bekerja lapangan kerja tidak ada, sempit, penghasilan tidak cukup, tapi dia taat kepada agama. Istrinya menuntut, Bang,
susu habis banget anak kita. Dari mana? Di sana ada ustaz membuat pengajiannya eksklusif pula. Wah, dia tahu ini si anak muda potensi ini, dia panggil ikut pengajian. Apa yang terjadi hadirin? Dia doktrin ini anak muda kita yang punya potensi. Kamu nggak usah pikirin istrimu udah makin peot. Katanya gitu. Urusan anak, aduh, kamu mau nggak kawin sama cantik-cantik wanita-wanita? Kamu nggak usah mikirin lagi urusan susu anak. Kamu akan mendapatkan surga Jannatun Naim, kata si ustaz. Bagaimana caranya ustaz? Kamu berjihad, bikin bom bunuh diri, nanti ketemu namanya pengantin. Bapak Ibu sekalian mungkin tahu itu namanya pengantin, itu calon pengantin. Karena apa? Mereka adalah calon-calon orang yang siap meledakkan bom bunuh diri untuk mencelakakan orang. Inilah terjadi di negeri kita hadirin. Al-Masihid Dajjal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bagaimana ketika kita mendirikan sholat, kita awali dengan takbiratul ihram, kita akhiri dengan assalamualaikum. Waktu kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu artinya aku, ya Allah, berikanlah keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh manusia sekeliling. Kalau disunahkan kita menengok ke kanan, menengok ke kiri, artinya seluruh manusia yang ada di sekeliling kita. Sadarkah kita bahwa itu ucapan ikrar sumpah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan keselamatan, kedamaian. Kum itu umum, siapa saja. Ini ada orang, dia baca Quran, bahkan dia masuk ke masjid bukan untuk sholat, dia nggak ingat bahwa dia mengatakan sumpahnya. Dia masuk ke masjid sholat Jumat, dia ledakkannya bom, bunuh diri dia di kantor polisi, masjid kantor polisi di Cirebon. Kita baca cerita. Kemudian yang menarik hadirin, yang di Solo juga, itu masih temannya juga di Solo baru-baru ini. Yang di Solo itu di gereja dia juga meledakkan bom, lalu diselidiki oleh polisi. Dia meninggalkan di satu warung internet, tas kecil, begitu dibuka isinya Al-Quran. Jadi dia baca Al-Quran. Orang-orang yang disesatkan oleh Al-Masihid Dajjal. Jadi bukan hanya orang begajulan yang disesatkan oleh Al-Masihid Dajjal, orang-orang yang baca Quran pun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita kembali pada jati diri kita sebagai umat Muhammad. Wabil khusus kembali, wabil khusus lagi jati diri kita sebagai orang awam. Kita sebut saja tokoh-tokoh orang awam dari semenjak 3 serangkai Haji Biobang, Haji Sumani, siapa lagi? Haji Miskin. Ada lagi kita sebut Imam Bonjol. Begitu kemudian belakangan lagi ada Nyi Parabe. Kita ingat lagi Abdul Karim Amrullah.
Itu yang diajarkan, membersihkan akidah kita, membersihkan ibadah kita, dan membersihkan muamalah. Itu orang-orang tua kita. Kemudian belakangan ada Haji Salim, ada Buya Hamka, dan sebagainya. Hadirin, saya melihat dalam 3 malam ini bagaimana semangat yang terlihat sekilas kita punya potensi yang besar. Di sini kita saksikan bagaimana generasi muda. Kemarin itu yang saya saksikan panitia yang baru urusannya kecil, yaitu pemutaran film. Lalu panitia ini anak muda, mahasiswa. Bahkan saya kemarin dijemput pakai mobil, di depan saya cuma yang bukan mahasiswa, saya sendiri, mereka mahasiswa mengelilingi saya naik mobil. Itu dia nyerocos pakai bahasa Inggris, Masya Allah, tapi sekali-kali pakai Masya Allah, enaknya mendengar. Subhanallah katanya. Begitu bahasa Inggrisnya susah saya tiru, soalnya saya bahasa Inggrisnya agak baru. Wah, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bukan hanya potensi semacam itu, juga potensi finansial. Saya bisa membaca bagaimana potensi finansial yang ada di kalangan kita, terutama yang umumnya adalah jamaah Indonesia atau warga Indonesia yang ada di sini. Saya ingin menghimbau, karena potensi finansial ini kita jadikan satu modal yang luar biasa. Bisa, kenapa tidak? Untuk memberikan bekal kepada generasi selanjutnya. Katakanlah ini generasi yang sudah di atas, kita mempunyai generasi yang di bawah. Orang membayangkan kalau pergi ke Australia itu free sex, itu di situ narkoba. Saya nggak melihat tuh. Mungkin kalau kita cari-cari ada juga ya, tapi ternyata tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan potensi besar. Apa salahnya dengan punya potensi besar kita bangun satu gedung misalnya? Mungkin nggak itu terjadi, kita bangun gedung di sini. Karena apa? Kita kumpulkan itu orang-orang yang bersekolah di sini. Kita tanamkan akidah pada mereka. Mereka meskipun mereka punya latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Kalau mau cari ilmu akidah ya tentu di Timur Tengah. Di sini nggak akan mungkin ada ilmu akidah, ilmu syariah. Ya mungkin studi Islam lah gitu ya kalau ada. Tapi umumnya adalah latar belakang keilmuan sains, ilmu umum yang sangat dibutuhkan untuk membangun negeri. Dan dengan adanya misalnya kita bisa memungkinkan kita bangun satu apartemen, apakah namanya, kita iuran. Saya yakin tadi disebutkan bagaimana ada peristiwa gempa terkumpul sekian ratus. Apalagi kalau kita bertekad bulat, apalagi di sini ada Minang Sayo, bertekad bulat, kita iuran, kita bangun semacam apartemen, apakah nama